Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan pada vlog hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan sifat dari putusan perdata. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis dari putusan perdata. Yang pertama itu adalah putusan dikabulkan seluruhnya. Putusan dikabulkan seluruhnya ini berarti semua yang dituntut dalam surat gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim tanpa terkecuali. Itulah yang dimaksud putusan dikabulkan. Jadi pengkabulan dari putusan itu secara keseluruhan apa yang diminta oleh penggugat di petitum gugatannya. Pengabulan ini tentunya dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan dikabulkan untuk sebagian. Dikabulkan sebagian itu berarti dalam petitum yang dimintakan oleh penggugat hanya sebagian yang dikabulkan oleh majelis hakim, itu pun melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan sebagian ini berarti hanya sebagian saja yang dikabulkan oleh majelis hakim. Biasanya dalam amarnya berbunyi mengabulkan gugatan untuk sebagian bla 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 bla, dan menyatakan lagi menolak gugatan untuk selebihnya. Itu yang dimaksud dengan dikabulkan sebagian, karena mungkin majelis hakim ada berpandangan-pandangan terhadap posita dari penggugat yang harus dikabulkan, tapi tidak semuanya yang harus dikabulkan karena ada hal-hal yang mungkin tidak terbukti di persidangan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah menolak gugatan. Menolak gugatan itu adalah menolak seluruhnya. Putusan menolak ini biasanya itu majelis hakim menolak seluruh isi petitum ataupun permintaan yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Gugatan ditolak ini ditolak secara keseluruhan, dan ini telah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Mungkin permintaannya tidak relevan ataupun dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan bahwa apa yang diinginkannya itu dapat diwujudkan ataupun apa yang diinginkannya itu benar. Jadi di pembuktian itulah hakim melihat apa yang diinginkan di petitum gugatan penggugat itu dapat diterima atau ditolak. Jika tidak dapat membuktikan para penggugat, maka gugatannya ditolak. Itu ditolak misalnya secara keseluruhan. Dan kalau dikabulkan sebagian itu seperti jenis yang kedua tadi, yaitu dikabulkan sebagian. Yang keempat adalah putusan yang mengabulkan gugatan dari tergugat atau gugat balik rekonvensi. Dalam beberapa putusan, misalnya dalam perkara perdata itu penggugat mengajukan gugatan ke tergugat nanti dia juga membalas gugatan itu dengan mengajukan gugatan rekonvensi yang termuat langsung dalam jawaban dari tergugat. Bisa saja nanti dalam keadaannya gugatan dari penggugat tidak dikabulkan ataupun ditolak oleh majelis hakim, dan ketika tergugat berhasil membuktikan berdasarkan pembuktian di persidangan, maka gugatan balik atau gugatan rekonvensinya bisa dikabulkan. Itulah keadaan hukum yang memenangkan dari tergugat, yaitu gugatan rekonvensi dikabulkan. Dan yang kelima itu adalah gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima ini biasanya lebih ke syarat-syarat formil gugatan, seperti gugatan kabur, gugatan salah objek, gugatan lewat waktu, daluarsa. Itu nanti biasanya setelah pembuktian ataupun juga di putusan selalu dapat diputuskan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima oleh majelis hakim di persidangan. Dan kalau misalnya gugatannya tidak dapat diterima, ada penggugat menggugat balik atau rekonvensi, itu juga secara langsung gugatannya tidak dapat diterima, karena yang gugatan awalnya itu bukan tidak bisa membuktikan, tetapi ada cacat formil dalam gugatan awalnya yang membuat gugatan itu tidak dapat diterima. Kalau ditolak itu syarat formilnya lengkap, akan tetapi tidak dapat membuktikan. Tapi kalau tidak dapat diterima ini syarat formilnya aja tidak lengkap, makanya gugatan baliknya juga tidak dapat diterima. Itulah jenis-jenis putusan dalam perkara perdata. Ada 5: dikabulkan sebagian, ditolak, dan dikabulkan gugatan rekonvensi. Dan yang kelimanya adalah gugatan tidak dapat diterima. Yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat dari putusan. Dalam putusan perdata itu mempunyai 3 sifat utama. 3
Tiga sifat utama putusan ini yang harus ada dalam amar putusan dari majelis hakim, karena jika tidak ada amar ini maka hukum dalam putusan itu tidak dapat dijalankan atau ada kendala dalam pelaksanaan putusan. Dan juga bisa jadi ketika penggugat ataupun tergugat, ketika mereka mengajukan gugatan ataupun gugatan rekonvensi, dalam petitumnya mereka tidak menyebutkan ketiga sifat dari putusan ini, dan itu terdapat kesalahan dari para penggugat ataupun dari tergugat yang mengajukan gugatan rekonvensi. Mereka tidak dapat nantinya untuk eksekusi atau kendala-kendala lainnya terkait dengan tidak dipenuhinya sifat-sifat dari putusan perdata. Yang pertama bersifat deklaratoir. Deklaratoir dapat diartikan adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan hukum. Jadi mendeklarasikan suatu keadaan hukum, misalnya tentang pengangkatan anak ataupun tentang perubahan nama. Jadi menyatakan bahwa si A jadi anak si B, atau nama si A berganti dengan nama si B. Itu merupakan sifat dari deklaratoir, menyatakan suatu keadaan hukum. Yang kedua adalah putusan konstitutif, yaitu putusan yang menyatakan ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang baru. Satu keadaan hukum yang baru itu biasanya sebagai contoh itu putusan perceraian. Sebelumnya mereka ada ikatan suami istri, dengan melakukan perceraian, jadi keadaan hukum barunya jadi mereka bukan lagi sebagai suami istri. Jadi dengan adanya putusan bersifat konstitutif ini terjadinya keadaan hukum yang baru, baik itu mengadakan keadaan hukum yang baru dan meniadakan keadaan hukum yang baru. Misalnya saja perjanjian ini dibatalkan, perjanjian antara si A dan si B dibatalkan, jadi meniadakan lagi perjanjian antara kedua belah pihak, itu bersifat konstitutif. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah putusan bersifat kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum. Putusan yang bersifat menghukum ini biasanya untuk menyuruh pihak yang dikalahkan melakukan sesuatu ataupun untuk membayar sesuatu. Contohnya saja ketika putusan mengabulkan gugatan penggugat, majelis hakim menyatakan dalam putusannya memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tergugat sebesar 100 juta contohnya saja. Ataupun juga bisa menyuruh tergugat untuk mengosongkan lahan, ataupun menyuruh tergugat untuk sesegera mungkin merobohkan bangunan di atas tanah penggugat. Itu bersifat menghukum. Jadi itu ada tiga jenisnya, ya. Pertama itu deklaratoir, konstitutif, kondemnatoir. Deklaratoir berarti menyatakan keadaan hukum, konstitutif meniadakan ataupun mengadakan keadaan hukum yang baru, dan juga kondemnatoir putusan yang bersifat menghukum. Jadi harus ada penghukuman biar putusan dapat diterima. Kebanyakan dalam gugatan biasanya dikabulkan itu dalam petitumnya para penggugat sering terlupa untuk menyatakan penghukuman terhadap tergugat. Misalnya saja dalam petitumnya menyatakan bahwa tergugat harus sesegera mungkin mengosongkan lahan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Itu seringkali terlupa dari para penggugat dalam mengajukan petitum di gugatannya. Dan majelis hakim biasanya dalam mengabulkan itu tidak mungkin memaksakan ketika ketiga jenis ini tidak ada, misalnya hanya ada deklaratoir dan konstitutif, sedangkan kondemnatoirnya tidak ada, maka majelis hakim tentu akan memutus, walaupun dia menang sekalipun, dapat membuktikan sekalipun, hanya yang dua ini, deklaratoir dan konstitutif, sedangkan kondemnatoirnya tidak bisa karena tidak ada disebutkan dalam petitum ataupun permintaan dalam gugatannya. Makanya bagi para penggugat ataupun tergugat yang melakukan gugatan rekonvensi, ketika menguraikan petitum dari gugatan atau gugatan rekonvensinya, haruslah menyatakan sifat-sifat yang tiga tadi. Yang pertama itu deklaratoir, yang kedua konstitutif, dan yang ketiga kondemnatoir, agar putusannya dapat dijalankan. Jangan sampai putusannya itu menang di atas kertas, putusannya dikabulkan tapi tidak dapat dieksekusi. Itulah tiga jenis dari putusan perdata. Tadi kita telah membahas bentuk-bentuknya dan juga jenis-jenis dari putusan perdata. Semoga video ini bermanfaat
bagi para penonton. Dan jika ada kekurangan silakan di komen di bawah. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga komen jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.